Ada yang baru pertama kali, tapi kebanyakan udah sering ya ini. Oke, Mas Aris, selamat datang. Salam kenal, Mas Aris. Oke, Mas Lutfi, salam kenal juga. Ini saya jelasin dulu buat teman-teman yang baru hadir. Sekarang ada di Ngaji Meta ya, teman-teman. Ini, Ngaji Meta. Ngaji Meta itu apa? Jadi ini komunitas bersama kita ya. Jadi teman-teman di sini nanti bisa sharing, bisa belajar tentang bagaimana berikan di MetaEd. Teman-teman juga bisa kunjungi di sosial media kita. Ada beberapa sosial media di web Ngaji Meta. Ketika teman-teman mau ngajak yang lain, ya bisa nanti registrasi di ngajimeta.com. Kita juga ada YouTube. Jadi semua properti, semua rekaman nanti kita update di YouTube. Kemudian ada TikTok dan IG Ngaji Meta juga. Nanti bisa saling follow-followan. Atau barangkali ada teman dan yang lain membutuhkan bisa diajak silahkan. Dan full semua gratis. Kemudian ini ya teman-teman kegiatan di Ngaji Meta. Em, Sekarang ini ngaji produk digital yang diselenggarakan setiap Senin malam jam 8. Ini udah ke batch ke berapa? Batch pertama, pertemuan keempat kalau nggak salah. Setiap Senin malam ya khusus produk digital. Nah, untuk ngaji meta pada subuh itu setiap Sabtu khusus bahas beriklan secara umum, Pak gitu. Kemudian ngaji meta lanjutan ini udah ada ketika teman-teman nanti pengen materi lanjutan. Kemudian privat juga ada one on one kayak gitu. Nah, ini coming soon teman-teman. Ngaji casing, ngaji branding, ngaji copywriting, marketing langit, kemudian ngaji email marketing juga coming soon. Nah, ini udah ada sih ini. Khusus UMKM dan perusahaan. Nah, kayak gitu udah jalan. Nah, nanti bisa tunggu aja launchingnya program-program yang lain. Semoga Ramadan nanti ada program ya gitu. Nah, hari ini selamat datang teman-teman yang baru hadir juga. Salam kenal, nama saya Agung, saya dari Jogja kebetulan. Nah, ini ngaji Meta ini udah jalan hampir 9 bulan ya, rutin. Nah, hari ini kita bahas tentang ngaji data produk. Ini udah chapter kelima ya. Nah, nanti bisa kita bahas seperti itu teman-teman. Udah lumayan banyak ternyata. Nah, ini selamat datang teman-teman ya. Mungkin udah ada yang baru hadir, udah ada yang beriklan. Silahkan kalau mau sharing-sharing. Kita mulai 4 menit lagi teman-teman. Izin minum ya. Oh iya, ini lupa aku. Untuk semua rekamannya nanti sudah kita buatkan web. Teman-teman bisa ketik ngajimeta.com/mastery. Ngajimeta.com kayak gini, slash master materi ya, bukan masteri, materi. Klik. Nah ini teman-teman, ini udah ada rekamannya, ada 4 framework ini. Persiapan akun, fundamental iklan, marketing langit, temui pemandumu. Nah, ini persiapan akunnya ya, udah ready. Kemudian ini ngaji meta subuh, udah jalan 4 batch. Ini udah batch keempat udah mau selesai.
Kemudian hari ini teman-teman ini pertemuan keempat yang ngaji produk digital. Oke, ya kalau mau donasi bantu ngaji Meta silahkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Nah kemudian, nah kalau perlu bantuan kamu bisa temui pemandumu ya. Nanti bisa japri kayak gitu, bisa diskusi nanti. Nah biasanya karena yang tanya banyak, jadi agak slow respon nggak apa-apa ya. Nanti ditampung pertanyaannya. Itu ya teman-teman. Ya, oh ya gratis Mas Freddy. Silahkan dimanfaatin aja. Bismillah izin tanya Ustaz, untuk kipas AC dari Shopee berapa hari ya? Dan yang di copy untuk formulir kipas itu apa haknya ya? Kalau ACC-nya dulu mah cuma 3 harian Mas, 3 sampai seminggu. Nah kalau sekarang aku nggak tahu nih Mas Ahmad. Ini mau nyoba kipas ya? Kalau pengen kipas, pastikan brandingnya udah bagus tuh di non marketplace. Karena nanti mati nanti mati di biaya admin sebenarnya. Itu Mas Ahmad perlu dihitung-hitung lagi ya. HPP, biaya iklan, biaya iklan di Facebook sama HPP, HPP biaya admin di Shopee itu perlu dihitung. Oh nanti coba nanti tak kasih hitungannya teman-teman. Oke gitu. Silakan yang lain ini Mas Freddy Murtado. Oke ya, siap. Salam kenal. Ada lagi sebelum kita mulai teman-teman? Ya, aman ya. Kita akan mulai. Sip. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Marilah kita mulai pertemuan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Amin. Oke, selesai. Oke, kita akan lanjut teman-teman di materi selanjutnya ya. Ini nanti bagi yang ketinggalan langsung di sini aja ya. Ini udah ada mindset 3 cara mendapatkan produk digital, membuat produk dengan value proposition canvas yang kemarin ya. Sebenarnya udah lengkap sih teman-teman ya. Ya setara teman-teman inilah apa kuliah jurusan sekarang ada di kampus itu ada jurusan apa namanya pemasaran digital. Mungkin ini udah setara teman-teman kuliah pemasaran digital berapa ya? 2 tahun kali ya? 4 semester. Gitu. Nah, udah ada istilah-istilah beberapa istilah bisnis kayak value proposition canvas dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek. Oke, materinya lanjut. Ini ya. Kita lanjut ke bentar nih. Bentar ya, teman-teman. Halaman 34. Ini cukup banyak ya materinya ya. Komplit nih. Mungkin ada istilah-istilah bisnis yang nanti ya telan aja atau nanti dicari Google ya, teman-teman. Nah, kalau kemarin kita kan udah ini ya pakai value komposisi, sorry, value komposisi. Bentar, value composition canvas. Nah ini ya, sedikit mengulang. Nah, value proposition desainnya, kemudian value map-nya udah kita bahas kan kemarin. Nah, kayak gitu. Nah ini, ya, teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas ini bagaimana sih ketika udah fit di market secara canvas. Kita akan bahas bagaimana cara membuat produk digitalnya, produk kita sendiri ya. Ini jadi saya ngajari how to bikin produk sendiri, nanti kalaupun produknya beli,
atau kulakan di Etsy atau affiliate seperti yang tak jelasin kemarin, silahkan. Tapi ini akan jadi tool yang membantu teman-teman ketika teman-teman mendalami. Habis itu kita akan membuat e-course-nya. Nah, produksi e-course ya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ini ya. Diawali dari problem customer-nya apa, kemudian teman-teman punya expertise ya, punya expertise dan pengalaman untuk menangani atau memberikan solusi terhadap problemnya itu. Nah, teman-teman bisa eh, pakai outline di bagian ini ya, yang kemarin sudah kita bahas ya. Nah, dari sini bisa dipilih tuh jadi outline teman-teman sebenarnya. Outline itu apa? Draft-draft materi ya. Riset e-course, cara buat edit dan rekaman e-course, setting iklan di Facebook Ads, baca data. Jadi, yang kemarin kita riset dari market, akhirnya bisa jadi bahan untuk materi yang kemudian memang mereka butuhkan. Jadi kita nggak meraba-raba atau berasumsi lagi. Ini, membuat funnel untuk jualan produk digital, setting budget, strategi iklan. Nah, ini yang dibutuhkan mereka kan. Nah, kemudian kita buat. Ini benar-benar dari market, dari apa kita riset dan wawancara mereka. Ya, habis itu udah langkah kedua buat tadi outline-outline ini ya draft-draft ini jadi namanya kurikulum atau list materi dulu lah draft lah. Nah, kita susun berdasarkan ya pengalaman atau keilmuan kita. Mindset, oh dari mulai mindset, bisnis model, riset market, membuat tangga produk, produksi e-course, sampai dengan skala apa evaluasinya dan scale up-nya. Nah, udah jadi materi nih teman-teman. Nah, habis itu udah jadilah kurikulum teman-teman. Jadi materi tadi, list-list draft materi tadi teman-teman jabarkan lagi jadi kurikulum nih. Nah, ya, kelihatan nggak ya? Wah, nggak kelihatan. Sorry, sorry. Ya, jadi kurikulum. Jadi tahapnya seperti itu sebenarnya. Ketika udah ketemu, kita ambil problemnya, kemudian kita udah jadi outline online dan kemudian jadi kurikulum. Tuh, itu cara membuat kurikulumnya. Ya, jadi mindset misal ya, kita breakdown lagi. Apa sih yang diperlu potensi? Empat pilar mindset sukses jualan produk digital. Nah, ini kita breakdown seperti itu. Sampai semuanya per bab. Ini jadi bab, ini di breakdown jadi kurikulum. Itu teman-teman. Nah, ini cara bikin produk digitalnya atau e-commerce-nya. Gimana itu intinya? Udah, mentor. Mas, buat member area produk digital pakai apa ya? Gratisan bisa affiliate juga. Pakai link link ID juga bisa, teman-teman. Ketika mau bikin Mas Kasil. Link ID itu atau apa ya? Aku lupa namanya. Mungkin nanti teman-teman bisa share yang udah menggunakan member areanya. Kalau yang sering muncul link ID kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian sebenarnya produksinya itu kita pakai beberapa alat ini aja sih sebenarnya. Satu Canva, Canva ini. Kemudian kalau pengen rekam layar, tak rekomendasikan kalau pakai Mac itu pakai screen recorder ya. Ini gratis juga. Kalau pakai Windows, teman-teman bisa pakai Camtasia ini. Nah, ini nanti bisa digunakan. Jadi ini seperti kayak gini, aku sedang menjelaskan. Nah, kalau Zoom kan bisa langsung kita rekam nih, ada rekamannya. Nah, semisal teman-teman nggak pengen pakai Zoom, nah ini bisa digunakan Camtasia dan
isi recorder, screen recorder ini. Do recorder namanya kalau di Mac. Nah, oke, nanti bisa dipakai itu. Ini buat nulisnya atau bikin apa namanya desain dan presentasinya, kemudian bisa direkam layar pakai ini. Atau sebenarnya Windows itu juga udah bisa sebenarnya, teman-teman. Tuh ya. Nah, kemudian, nah ini alat-alatnya. Sebenarnya simple ya. Kalau saya pakai ini. Nah, kalau sekarang lampu saya itu pakai ini. Nih, ini mungkin kelihatan ya. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, ini bagian sini, ini pakai ini. Nih, LED stand-nya ini, lampunya ini. Kemudian kameranya cuma kamera biasa. Ya, kalau mau bagus ya pakai kamera tambahan. Ya. Habis itu kalau rekaman saya pakai ini atau pakai HP. Gitu aja sih sebenarnya teman-teman. Ketika nggak pengen ini ya pastikan tempatnya yang apa namanya, yang terang aja. Tuh. Jadi kemudian editnya saya pakai CapCut teman-teman. Gitu. Jadi daripada teman-teman mikirin ini, lebih baik teman-teman fokus dulu kontennya. Nah, ini sebagai pemanis saja sebenarnya. Ya, kontennya dan riset marketnya kemarin. Hmm. Nah, ini bayangan ketika teman-teman pengen membuat produk digital sendiri. Kemudian, sebelum aku tak lempar ke teman-teman untuk sharing dan lain sebagainya, teman-teman jangan bikin produk sampah ya. Nanti eman-eman personal branding teman-teman. Ya, maksudnya produk sampah gimana? Gini, teman-teman buka chat GPT, terus cuma tinggal nulis aja. Tolong buatin saya apa namanya PDF X. Nah, itu namanya produk sampah, teman-teman. Nanti kredibilitas dan apa namanya? Kredibilitas dan personal branding teman-teman yang jadi taruhannya, ya. Itu boleh pakai itu, tapi jangan plek banget ya. Teman-teman atau customer itu nggak bodoh ya. Kan bahasa manusia sama ChatGPT ini ya kelihatan banget ya. Teman-teman boleh pakai ChatGPT, hmm, saya juga pakai. Tapi sekedar untuk brainstorming, untuk minimal lah buat buat apa namanya kurikulum atau brainstorming idenya, brandingnya, nah kayak gitu. Ketika plug, nanti akan mengecewakan customer teman-teman. Nah, nanti tak bahas kenapa nggak tak saranin teman-teman itu hit and run. Ya. Yang penting jadi, yang penting dapat duit kayak gitu. So, oke, oke, itu ya teman-teman. Nah, nanti bisa kita open diskusi, silahkan teman-teman. Ini tak jawab-jawab dulu. Eh, membuat, oh Camtasia pernah. Oke, oke, siap. Camtasia pernah coba, cuma berbayar ya. Ya, ini yang Camtasia berbayarnya. Kalau yang gratisan tinggal Windows D aja kan kayaknya. Aku lupa ya. Kalau kayaknya Windows D atau G kayak gitu udah bisa ngerekam Mas. Nah, kalau yang lain tadi gratis semua. CapCut, kemudian Do Recorder juga gratis. Oke, ini Mas Kiki baru gabung Mas. Oke, selamat datang. Ada lagi yang mau sharing-sharing? Silahkan. Nah, habis ini saya mau share ininya, apa frameworknya untuk beriklan. Nah, itu cara paling mudah untuk membuat produk digital dan kurikulumnya. Malah udah produk digital sendiri. Oke, nggak ada? Oke, kita lanjut. Soalnya masih banyak nih.
Ini kayaknya harus tak sampaikan teman-teman karena oh iya ini sorry ini ada ini dari siapa nih sebentar. Punyaku BM-nya Business Suite Mas. Apa bedanya Mas dengan Business Manager yang lama? Beda Mas. Itu ada dua fitur Business Manager sendiri, Business Suite sendiri. Jadi pastikan di Business Manager. Nah, bisa ke materi rekamannya dan persiapan akun sudah kita bahas juga itu. Bagaimana membuat Business Managernya. Oke, lengkap insya Allah bisa ke rekamannya aja ya dan modulnya aja ya. Nah, habis itu ini teman-teman. Ini perlu tak sampaikan nih biar nanti teman-teman ada bayangan iklan baik itu produk digital atau produk fisik. Nah, ini aku ada framework yang teman-teman harus gunakan. Ini beserta contoh hitungannya ya malah. Udah tak kasih contoh hitungannya nanti. Nah, masih loading. Nah, ini berlandaskan atas dasar banyak yang nanya, kenapa cost per resultnya mahal? Kenapa kok nggak ada closing? Kenapa yang masuk WA itu sulit di closing? Nah, gini teman-teman, kalau sekarang teman-teman beriklannya masih pakai landscape yang lama, cari apa biaya terendah, cost per result terendah, wah akan sulit untuk 2025 ini. Nah, nanti teman-teman bisa pakai framework ini ya. Nah, sekarang teman-teman itu ini ya pakai ini tak jelasin dulu frameworknya. Ada 9 framework. Nah, ini sebenarnya eh, step by step teman-teman itu akhirnya si customer itu mau closing lewat digital marketing ya. Nah, dari mulai kita nentuin target market, kemarin sudah kita bahas, kemudian eh, kita menentukan message-nya atau iklannya atau brandingnya, kemudian kita milih platform tuh, karena kan platformnya banyak tuh, digital marketing itu ada TikTok, FB. Nah, untuk hari ini kita milihnya FB dulu, yang murah, ya, 16.000 aja bisa ngiklan kan gitu. Nah, habis itu ini nah sekarang teman-teman itu ada di sini di lead, conversion lead ini loh. Nah, sebenarnya kan beriklan itu kita cari lead ya, mendatangkan lead. Nah, untuk closing biasanya teman-teman ya, ketika teman-teman berharap beriklan kemudian si customernya datang, chat pertama langsung closing, ya agak susah ya. Biasanya eh, potensi untuk langsung closing itu 3% biasanya. Contoh, kita berikan ya, kita dapat lead masuk di WA itu katakanlah 100 orang, cuma 3 orang atau 3% yang kemungkinan bisa langsung closing. Sisanya dia masih ragu-ragu, kemudian butuh persiapan. Nah, dalam apa ya waktu mereka mikir-mikir persiapan, persiapan duit. Nah, itu perlu diedukasi ya atau follow up. Nah, namanya nurturing lead ini. Nah, kegiatan ini harus dilakukan ya. Biasanya seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, bahkan setahun ya. Biasanya proses ini cukup memakan waktu lama ya, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Baru nih nanti konversi lead kayak gitu. Nah, ini baru akuisisi ya, teman-teman. Baru akuisisi. Bisa jadi ya, ketika teman-teman sekarang yang bermain dropship, hit and run itu maksudnya ngiklan, kemudian tinggal pergi kayak gitu. Biasanya so-so yang didapat itu 50-50 kadang. Bahkan kadang boncos.
kita ngeluarin 1 juta yang didapat 1,2 juta misalnya gitu. Nah, nah karena udah banyak apa namanya pengiklan, udah banyak banget yang jualan produk digital, ya kan? Nah, teman-teman harus namanya CLV, Customer Lifetime atau follow up lagi, kemudian dijualin lagi teman-teman. Database yang sudah bisa diambilin. Nah, ini kegiatan ini yang kemudian jadi satu rangkaian, bukan cuma sekedar beriklan ya. Nah, ini perlu tak sampaikan teman-teman. Itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau nanya. Nah, ini mungkin agak berat materinya, biar nanti dari framework ini bisa memanajemen ekspektasi teman-teman. Ya, kan banyak tuh berseliweran headline-headline yang sebulan langsung serahin Facebook aja 100 juta. Ya agak susah. Jadi dari sini memang sengaja tak sampaikan biar bisa memanajemen ekspektasi dan memanajemen posisi kita sedang di mana. Kalau baru awalan, kemudian database lead-nya masih sedikit, mau dapat katakanlah 10 juta aja sebulan, itu juga masih sulit. Jadi beriklan itu perbanyak database, ini lead-nya, kemudian edukasi, follow up, closing, kemudian ini kasih produk lagi, gitu teman-teman. Semoga tidak memutuskan harapan teman-teman beriklan ya. Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Oke ya, aman ya. Ya, semoga nih nggak bingung. Yang penting telan mentah-mentah dulu aja. Oke, lanjut. Nah, maksudnya gini, ya, ini ada hitung-hitungannya nih. Nah, untuk saat ini, kalau, ini ada yang komen. Bentar. Oke, menentukan target market udah dibahas, Mas. Kemarin ya, Mas Ahmad. Nanti coba kita bahas lagi. Oke ya, habis itu, ini, jadi pasti di benak teman-teman yang sudah beriklan dan lain sebagainya, karena apa udah berikan tapi kok boncos, udah berikan kok CPR-nya mahal. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman lakukan sebelum menyalahkan Facebook, teman-teman harus menghitung CAC dan lifetime akuisisinya. Nah, caranya gini. Apa itu CAC? CAC itu namanya cost per akuisisi customer. Jadi biaya untuk mendatangkan satu pembeli. Satu pembeli ya, benar-benar membeli, bukan hanya sekedar lead tanya-tanya. Contoh, contoh realnya kayak gini. Apa ya, parfum aja. Nah ini, ya, misal aku jualan parfum nih. Harga rata-rata, ini bisa dilihat, harga rata-rata parfum ini 150 ribu. Nah, kita punya target, kita punya asumsi bahwa customer itu akan membeli, jadi hitungannya per tahun ini, membeli parfum kita itu 3 kali teman-teman, ya setahun 3 kali kayak gitu. Nah kemudian rata-rata dia itu mungkin akan loyal atau setia, kita asumsikan 2 tahun. Nah kemudian gimana ngitung biaya akuisisinya? Mudah banget, ya. Customer akuisisinya adalah 80 ribu ya, untuk mendapatkan satu pelanggan. Nah, kayak gitu. Nah, maksudnya customer acquisition biasanya gini, teman-teman katakanlah per bulan itu budget 1 juta.
Nah, ternyata yang teman-teman dapat pembelian itu 20 orang. Berarti biaya akuisisinya tinggal 1 juta dibagi total 20 orang itu. Jadi per A-nya kan 50.000 tuh. Nah, itu biaya akuisisi. Nah, ini contoh kasus nih. Ini harga rata-rata 150.000. Kemudian frekuensi pembeli rata-rata pelanggan dalam setahun itu 3 kali, ya kan? Rata-rata per orang itu dia bisa loyal ke kita 2 tahun. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung per bulan itu customer acquisition-nya itu 80.000, ya, mendapatkan satu pelanggan. Nah, kita bisa ngitung iklan ini mahal atau enggak lewat customer lifetime value ini, teman-teman. Maksudnya apa? Jadi kita ngorbanin satu pembelian pertama di awal untuk mendatangkan satu customer, tapi dengan follow up dan apa namanya menjaga customer tetap beli, kita akhirnya mendapatkan 5 di belakang, kayak gitu. Jadi ini ibarat kita invest, nggak apa-apa. Pembelian pertama itu labanya dikit, tapi dia akan beli 2 kali di tahun ini ya kayak gitu. Nah, ini ya rumusnya. CLTV, ARPU kali retention year. Jadi ARPU itu rata-rata dia datangin revenue ke kita, kemudian kali berapa tahun kurangi biaya akuisisinya, 80.000 tadi. Nah, ini contohnya. Jadi kan harga parfumnya 150.000. Dia setahun beli 3 kali, kan 450 ya. Nah, CLTV-nya karena kita asumsikan tadi 2 tahun, ya kali dua. Jadi 900.000 ya, selama 2 tahun itu diasumsikan beli 6 kali, ya 6 kali. Kemudian dikurangin biaya akuisisi buat iklan dan lain sebagainya 80.000. Jadi kita ngorbanin rugi di awal nggak apa-apa, tapi 2 tahun ke belakang kita eh, dapat 820.000 gitu, teman-teman. Jadi di awal itu saya nggak terlalu mempersalahkan CPR mahal ya, karena eh, beriklan hari ini kalau langsung laba di awal agak susah, nggak seperti tahun 2016 atau 2017 yang memang masih belum banyak pengiklan ya gitu, belum banyak pada main digital. Nah, akhirnya ini teman-teman, kita punya potensi ya 820.000 selama 2 tahun dengan satu customer itu, ya bayangin, dengan kita ngorbanin pembelian di awal nggak apa-apa, biayanya mahal atau bahkan rugi dikit, tapi kita punya potensi segini. Nah, itu cara hitungnya, teman-teman. Pendekatannya sekarang seperti itu. Tuh, silahkan teman-teman kalau mau tanya. Bagaimana menentukan target market? Ini Mas Ahmad ya. Eh, Kalau menentukan target market, ini bisa dua pendekatan, Mas. Kalau produk digital ya. Berdasarkan expertise, teman Mas mana nih? Mas Ahmad jago apa? Katakanlah Facebook Ads, katakanlah jago ngeracik parfum. Nah, akhirnya kan target marketnya tinggal pilih nih. Aku jago ngeracik parfum. Mau bikin parfum, mau bikin kelas parfum, kan akhirnya beda ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau tak saranin kalau pengen punya produk sendiri, target marketnya produk digital itu berdasarkan expertise. Ini Mas Lutfi. Mas, kalau untuk dapat database yang bagus, apa perlu naikin biaya iklan, Mas, untuk dapat biaya banyak lead? Awalnya budget rendah dulu, Mas, di tahap testing. Nah, ketika di tahap testing itu udah generate lead yang lumayan, ya, baru dinaikin. Karena bagus tidaknya lead
yang hadir itu tuh bukan bukan pengaruh dari banyaknya kita budget iklan kok sebenarnya. Dari itu loh funneling landing page dan kontennya. Jadi kita nyaring nyaring lead itu dengan landing page dan gambarnya itu. Kan ada tuh yang beriklan iklan langsung CTWA, iklan tayang langsung ke WA. Nah, kadang-kadang banyak lead masuk tuh. Biasanya kalau pengiklan awal bahagia banget nih. Wah, leadku banyak ya. Tapi nggak terfilter. Kadang itu dia itu ya nggak berkualitas leadnya. Kadang nanya, kadang follow up, nggak dijawab. Jadi capek, capek sendiri. Nah, belum tahu ini apa. Banyak orang iseng masuk. Nah, kadang gitu. Jadi kalau pengen memperkuat atau memperbaiki leadnya, tahap-tahap funnel dari gambar, landing page, nah lewat itu apa namanya filteringnya. Itu ya Mas. Lebih semoga menjawab. Ini bertanya Mas, saya agar customer tetap loyal sama kita sampai 2 tahun gimana Mas? Terus kok bisa berasumsi 2 tahun keloyalannya? Sebenarnya ini Mas Fatoni ya. Sebenarnya harapannya seumur hidup Mas sampai sampai apa sampai dia mati sebenarnya ya harapannya ya. Nah 2 tahun itu asumsiku pribadi aja sih. Nah biasanya bisa kita dapat dari database perusahaan masing-masing atau usaha masing-masing ketika usahanya udah jalan eh, 2 sampai 5 tahun katakan. Nah di situ bisa lihat satu orang ini di tahun pertama beli, tahun kedua masih beli, tahun ketiga kok nggak beli. Nah, nanti bisa cari rata-rata itu Mas untuk berasumsi apa namanya loyalitasnya. Jadi dari data pribadi masing-masing sih 2 tahun itu. Tentu saja eh, loyalitas atau asumsi 2 tahun nggak sama dengan bisnis yang lain. Bisa jadi lebih lama kayak gitu. Terus cara customer tetap loyal, follow up ada nah di bagian ini Mas framework tadi kan nah ada programnya kan. Nah ini ketika dia udah beli kan ada nomor 7 dan 8 ini. Nah, setiap apa step ini nanti kita adain program ya dari mulai kita bikin grup, kemudian kita bikin ucapan dan lain sebagainya. Ya program-program loyalitas kayak gitulah. Kayak gitu. Gimana caranya agar bisa jadi pengajar seperti Mas Agung saya pengen ngajar tapi nggak bisa ngomongnya. Kalau saya kalau saya lulusan ini apa namanya eh memang lulusan keguruan ya. Sebenarnya dulu nggak pengen ngajar sih. Kemudian saya masuk ke keguruan dulu, pengennya cita-citanya dulu SMA itu pengen jadi guru olahraga PNS ya. Ternyata di semester 3 dan 4 itu udah tidak sesuai. Saya nyemplung ke apa komunitas beriklan dan kerja di industri periklanan toh pada waktu itu akhirnya nggak nerusin apa namanya, walaupun lulus. Jadi kuliahnya agak nggak diniatin, tapi jiwa ngajarnya masih ini Mas, masih ada. Eh, tak liam, tak apa eh, tak setorkan, tak sharekan di sini ya gitu. Kalau masalah nggak apa, bukan nggak bisa sih Mas Kasir. Eh, Gini itu saya ini setahun itu ikut apa namanya, bukan workshop sih, kayak kelas public speaking. Jadi memang dulu juga nggak pede juga sih saya ngomong. Tapi saya memaksakan diri pada waktu itu ikut kelas public speaking hampir tahun kalau nggak 2 tahun setiap minggu. Jadi memang dipaksa, harus dipaksa bang, harus dipaksa Mas Kasir, harus dipaksa.
Jadi bukan gift ya, bukan berarti kita dianugerahi terus nggak dilatih itu langsung bisa nggak. Ini tetap harus ada dipaksanya. Jadi bullshit dulu, passion ya, kayak gitu. Mas, saya punya rencana produk digitalnya yang dijual mas aku apa ya? Rencana produk digital yang akan dijual mas. Hah? Saya kalau produk digital kebanyakan webinar kayak gini mas Anto. Webinar, e-course, kalau nggak meta ads tentang copywriting, CSing, sama workshop work offline biasanya. Gitu aja sih Mas Anto. Nah, ini Mas Fato nih. Nah, apakah ada funneling untuk lead sendiri Mas? Ada, tentunya ya. Ada. Mas, berarti tidak semua produk harus pakai LP atau baiknya pakai LP saja Mas. Soalnya kalau untuk LP lumayan juga per bulannya. Kalau tak saranin pakai LP Mas. Lutfi Kalbu. Tak saranin pakai LP. Kenapa? Karena biar kita dapat lead yang berkualitas. Pakai LP pun kadang nggak berkualitas leadnya ya kan. Nah, apalagi nanti pakai WA. Mohon maaf yang punya aliran call to WA ya. Ini pendapat saya ya. Maksudnya mungkin di sini ada yang apa chat WA langsung ya nggak masalah kalau work ya. Nah, kalau pendekatan saya pakai yang landing page itu. Oh, ini ada pertanyaan. Kalau main Facebook Ads-nya sejak 2017, Mas, itu kebetulan saya masih kuliah tapi kerja di freelance lah, freelance di advertising kebetulan ya. Nah, di situ saya ketemu digital marketing pada waktu itu Google Ads dan Facebook Ads baru-baru mulai inilah booming lah di Indo. Nah, itu walaupun belum niat tapi just tahu aja ya dulu ya karena saya bikin iklan video dan fotonya. Nah, dari situ kemudian mulai ini nyoba-nyoba. Oh, kalau ngaji metanya setahun yang lalu, Mas. Ini baru setahun loh ini tuh. Tapi udah alhamdulillah rutin ya, nggak pernah bolong, alhamdulillah ya. Oh Mas Lutfi, kalau LP udah dibahas Mas di kajian subuh nanti bisa lihat rekamannya aja. Ini insya Allah udah lengkap semua Mas, tinggal lihat aja. Izin bertanya lagi, untuk WA dan LP terus apakah produk juga menyesuaikan untuk itu Mas? Izin bertanya lagi Mas, kurang lebih untuk WA dan LP, oke. Terus apakah produk juga menyelesaikan? Hmm? Oh, jangan pikirin produknya, Mas. Pikirin solusinya. Nanti produknya kan cuma bentuknya aja ya. Bisa PDF, bisa e-post, bisa produk fisik. Nah, kayak gitu. Nanti produknya tinggal cantumin aja di landing page. Fotonya, mock-up-nya, kayak gitu. Itu, teman-teman. Mungkin ada 3 penanya lagi, teman-teman. Silahkan. Nah, itu ya. Ini yang perlu tak tekanin, teman-teman. Yang live CAC sama lifetime value tadi loh. Nah, kenapa dari awal tak saranin teman-teman jangan hit and run, biar teman-teman bisa melakukan 7 8 9 ini. Ketika hit and run, beli, apalagi produk, apalagi teman-teman pakai anonimus, ya, nggak menampilkan nama dan sebagainya. Yang penting cuan, kemudian dia dia beli eh, kemudian ditinggal, nggak tahu dia happy atau enggak, kemungkinan nggak akan bertahan lama, teman-teman. Nggak akan bertumbuh. Ya, eh, digital marketing itu tumbuh karena database ini sebenarnya. Database lead dan database orang yang beli berulang. Nah, itu kuncinya.
pembelian berulang. Kalau pengen bertumbuh, ya, kalau pengen bertumbuh, keywordnya adalah ini, CLV ini loh, pembelian berulang ini loh. Nah, kalau sekarang teman-teman cuma cari hit and run, cari market baru capek. Duitnya cuma hilang di situ nanti. Bisa jadi setahun dua tahun teman-teman puasa nggak dapat, dapat mungkin dikit. Itu teman-teman ya. Saya ulangin, kalau pengen bertumbuh, ini keywordnya adalah pembelian berulang. Itu ya, teman-teman. Silahkan. Oke, kekurangan. Sorry Mas Aris. Ini aku miskom ini baca plus minus. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan ini Mas. Kalau aku di bagian kualitas lead, kualitas lead dan kadang itu banyak lead masuk itu yang cuma iseng itu loh kalau ya. Jadi follow up-nya itu capek. Nah, kalau landing page apalagi nanti dikasih form di landing page-nya udah insya Allah udah terfilter dan yang masuk yang niat-niat aja sebenarnya kayak gitu. Nah, kelebihannya WA, dia biasanya lead yang masuk banyak banget nih. Membahagiakan bagi pengiklan awal. Gitu, Mas Aris. Semoga menjawab ya. Gitu. Nah, ini yang tak mainin selama ini, teman-teman. Nah, ini tuh. Jadi 8 framework ini yang tak mainin dan tak optimasi hari hari-harinya, hari by day ya, tak perbaiki. Jadi 8 framework ini. Akhirnya kita nggak pernah takut ketika teman-teman udah bisa ngitung CAC sama CLTV-nya. Jadi teman-teman nggak akan takut nanti. Wah, cost per CPR-nya harga ikannya mahal. Harga per akuisisinya mahal 80.000 nih. Tapi ya biarin aja. Karena kita ngorbanin 80.000 atau apa ya namanya so-so nggak di pembelian pertama nggak untung. Tapi kita dapat customer dengan potensi 2 tahun ke belakang 820. Nah, kayak gitu. Ini pendekatan beriklan hari ini. Oke, silakan satu penanya lagi teman-teman. Silakan. Nah ini nih. Mas untuk LP cara pembayarannya apa bisa otomatis pakai plug ini apa bisa otomatis misal pakai virtual account? Oh bisa Mas Anto. Bisa pakai aja namanya Skalev atau order online. Jadi kita udah jarang pakai yang website konvensional tuh ya yang beli beli apa namanya hosting domain. Nah kita langsung landing page builder. Nah nanti bisa pakai order online sama skalev.id. Nah itu udah ada virtual account-nya, bahkan udah agregator sama ekspedisinya dalam satu platform itu. Nah kalau kita bikin develop sendiri, beli hosting, domain, install plugin A, B, C agak repot tuh. Nah dari Skalev nanti yang kirim produk kita eh bisa otomatis mas, bisa otomatis. Nah nanti bisa dipelajari di ngaji ini ya, tak kirimin ya. Rekamannya udah ada ya di bawah ini link apa? Link Zoom ya teman-teman di grup itu loh. Ini teman-teman. Ini ya ngaji meta
Com. Nah, ini semuanya materi di sini dari persiapan akun sampai membuat landing page sampai uji coba 133. Ini istilah Facebook Ads banget. Custom audience, lookalike, dan lain sebagainya udah ada. Ini bisa di ini ya, teman-teman. Ini silahkan. Itu ya Mas Tama dan teman-teman. Semoga dengan pendekatan ini teman-teman iklannya lebih gacor dan profitable. Nah, ini yang perlu di anu. Jangan sampai di dashboard iklannya ya, teman-teman apa namanya? Tertera 100 juta, ternyata biaya iklannya 95 juta. Nah, kan ini ya profitnya kan kecil banget. Kayak gitu kan. Nah, ini nanti subuh, oh Mas Lutfi, ini setiap Sabtu Mas kalau yang subuh itu ya. Besok evaluasi iklan Mas. Kalau yang Sabtu besok. Tuh. Ini mohon maaf yang baru datang, langsung materinya berat. CAC dan CLTV, apa itu? Nah, nggak apa-apa. Yang penting diterima dulu. Setelah teman-teman mempelajari ini dan mencoba CAC dan CLTV ini akan menolong teman-teman dari capek dan ngiklan yang nggak kunjung profit ya, teman-teman. Oke, ini sudah jam 9, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Izin saya review hari ini apa aja. Satu, kita bahas bagaimana bikin kurikulum berdasarkan value proposition Canvas kemarin ya. Nah, habis itu kita udah dapat kurikulumnya, kita bikin dengan tool-tool yang gratisan ya. Kita pakai Canva untuk bikin presentasinya. Sebenarnya Canva bisa ngerekam ya teman-teman sekarang, rekam layar. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada apa? Perekam layar yang gratis sama alat-alat edit video kayak apa? eh Sorry, aku lupa namanya. Yang gratisan CapCut. Nah, CapCut atau VN ya nanti bisa digunakan. Dan terakhir, tadi kita bahas 9 framework teman-teman yang teman-teman harus lalui. Jadi nggak sekedar cuma beriklan selesai, nggak ada 9 framework tadi. Dan yang terakhir kita menghitung CAC dan CLP. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.